siang semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, kita lanjutkan dulu. Tapi sebelumnya perlu beberapa hal. Pertama, tadi ada trouble dengan internet di kampus, sehingga mungkin ada kendala di dalam presensi di SIA. Tetapi informasi yang saya dapat itu sedang diselesaikan dan katanya akan segera baik dan hanya sebentar. Ya moga-moga nanti nggak masalah ketika presensi, itu yang pertama. Sekarang sudah bisa, Pak. Oke. Yang kedua, kita nanti ada break 5 menit ya. Setelah 40 menit pertama kita break, terus langsung join lagi nanti 5 menit kemudian ya. Nanti presensi nanti aja saya buka, entah nanti di akhir ini atau di yang awal nanti saya akan informasikan kemudian. Sehingga kembali saya ingatkan jangan keluar masuk di room. Karena presensi juga biasanya saya buka tidak lama, paling lama 10 menit. Ya. Nah, minggu kemarin kita sudah bicarakan tentang pokok-pokok bahasan yang mau kita bicarakan di materi kuliah ini. Dan bagi yang baru join di hari ini, maka peraturan kuliah ini tetap kita sepakati berlaku, ya, supaya kehadiran di dalam perkuliahan online ini benar-benar diperhatikan. Kalau tentang penilaian saya kira masih bisa berkembang sesuai keadaan nanti, tetapi 3 pasti itu akan diikutkan di dalam pertimbangan nilai akhir, yaitu UTS, UAS, dan presensi. Tentang tugas dan kuis mungkin akan saya ganti secara interaktif nanti, di mana saya bisa aja mengajukan pertanyaan. Bagi yang aktif itu nanti ya tentu saja punya poin khusus gitu ya. Kemudian saya udah bilang kemarin bahwa ada 2 topik atau pokok bahasan, tetapi kedua topik ini sebenarnya cukup banyak sub pokok bahasannya, dan kita akan mulai dengan diferensial parsial dari fungsi ya. Kemarin sudah kita singgung sedikit tentang diferensial fungsi beberapa variabel dengan mengambil contoh fungsi volume sebuah silinder. Bagaimana proses kita menurunkan koefisien diferensial parsial terhadap 2 variabel yang menentukan di dalam rumus volume silinder itu. Jadi ini saya hanya ulangi supaya kita kembali ingat kembali bagaimana prosedur penentuan koefisien diferensial parsial sebuah fungsi. Dalam hal ini adalah rumus ya. Kemudian untuk sekarang mungkin ini perlu saya singgung sepintas di slide ini untuk memberi pemahaman ke kita lebih baik bagaimana proses diferensiasi fungsi parsial itu kita kerjakan. Misalnya di sini yang sangat simpel kita lihat ada fungsi Z
sama dengan 2x dikurangi 3x kuadrat Y, maka kalau kita lihat bahwa Z itu ditentukan oleh dua variabel, yaitu X dan Y, ya. Kemudian, kalau kita tahu bahwa Z itu ditentukan oleh dua variabel, maka kita sudah pasti bisa cari dua koefisien diferensial parsialnya. Kalau Z ini ditentukan oleh tiga variabel, misalnya X, Y, dan Z, maka kita akan punya tiga koefisien diferensial parsial, yaitu dz dx. Janganlah z x y z ya, katakanlah z x y k gitulah. Jadi z itu ditentukan x, y, dan k, maka kita bisa cari dz dx, dz dy, dan dz dk, gitu ya. Nah, jadi banyaknya koefisien diferensial parsial itu tergantung dari banyaknya variabel yang menentukan nilai sebuah fungsi itu, ya. Kemudian coba kita perdalam lagi pengetahuan kita itu terhadap fungsi-fungsi yang semakin kompleks. Perlu diingat kembali bahwa ini minggu kemarin juga sudah saya singgung, bahwa semua aturan hasil kali dan hasil bagi yang berlaku dalam diferensial normal atau diferensial biasa yang kita sudah dapat di matematika teknik 2, itu dapat kita pergunakan, kecuali harus diingat bahwa Y harus kita pertahankan konstan ketika kita mendiferensialkan ke X, ya. Sebaliknya X harus kita pertahankan konstan ketika kita mencari diferensial parsial ke Y. Artinya kalau kita mencari dz dx, maka selain variabel X, saya ulangi, selain variabel X, maka variabel itu semua konstan, artinya tidak berubah. Nah, kalau kita lihat di sini ada contoh Z sama dengan 2X minus Y dikali X ditambah 3Y, ini ditentukan oleh dua variabel, bentuk fungsinya adalah fungsi perkalian, maka kita bisa mencari dua koefisien diferensial parsial, yaitu dz dx dan dz dy. Dan hukum atau aturan-aturan yang kita pakai di dalam diferensial normal atau biasa, kita tetap gunakan di dalam diferensial parsial. Ingat kemarin untuk perkalian dua fungsi, yang pertama adalah tuliskan fungsi yang pertama, turunkan fungsi yang kedua, ditambah tuliskan fungsi yang kedua, turunkan fungsi yang pertama ke X, itu yang pertama. Lalu yang kedua nanti ke Y, turunkannya, kan gitu. Ya, itu bisa kita lihat di slide yang putih ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di ini itu sudah jelas, di sini kelihatan. Ini ke X semua, ini. Nah, yang kedua itu ke Y di sini. Jadi aturan perkalian dan hasil bagi di dalam diferensial normal tetap kita gunakan di dalam diferensial parsial. Nah, ini penyelesaian selengkapnya bisa kita lihat di slide ini. Kalau Z itu adalah perkalian 2X minus Y dan seterusnya, maka kita bisa tentukan koefisien diferensial parsialnya dengan cara yang tadi, tuliskan fungsi yang pertama, turunkan fungsi yang kedua, ditambah lagi tuliskan fungsi yang kedua, turunkan fungsi yang pertama. Kemudian coba kita lihat, fungsi yang pertama adalah 2X minus Y. Fungsi yang kedua adalah X ditambah 3Y.
Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Tulis fungsi yang pertama adalah 2x minus y, kita tulis. Itu hanya tulis saja. Nggak usah diapa-apain dulu. Lalu kemudian bukan tuliskan, lalu kemudian turunkan lagi. Fungsi yang kedua. Kemana? Ke x. X ditambah 3y. Turunan dari x itu 1. Ya. Karena ini penambahan, maka di sini tidak ada x-nya, itu kita tuliskan di sini 0. Ya. Karena ini terpisah sukunya, kecuali x 3xy, maka x-nya yang diturunkan, y-nya tidak diturunkan, maka akan menjadi 3y malah jawabnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ditambah, tuliskan fungsi yang kedua, turunkan fungsi yang pertama ini ke x, kita dapat ini. Lalu tinggal kita selesaikan 2x kali 1, 2x, minus y kali minus 1, minus y. Ini nolnya dikali ke sini juga hasilnya semua 0 dan seterusnya. Gitu ya. Akhirnya kita dapatkan ini. Langkah yang sama atau prosedur yang sama, kita bisa lakukan untuk mencari koefisien diferensial z terhadap y. Ini nggak usah saya jelaskan setiap detailnya. Oke, kita lanjut. Ini saya lihat ada beberapa yang keluar, ada yang masuk. Ya, tolong jangan keluar masuk ya roomnya ya. Selanjutnya coba kita lihat fungsi z pembagian, karena tadi di slide sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa semua aturan hasil kali dan hasil bagi, nih ada lagi yang keluar, ng keluar lagi. Tolong jangan keluar masuk dari room ya. Saya udah ingatkan loh berkali-kali. Itu sama aja ketika kita di kelas keluar masuk kan terganggu semua. Oke, sekarang kita coba tinjau untuk pembagian dua fungsi z sama dengan x dikurangi y dibagi dengan x tambah y. Ya. Nah, ini bisa kita umpamakan bahwa fungsi ini adalah U dibagi dengan V. Dengan kata lain, X dikurangi Y itu sebagai U, ini. Lalu X ditambah Y sebagai V. Maka turunannya, di turunan normal, kita udah tahu, tuliskan fungsi yang pertama, turunkan fungsi yang kedua, kurangi. Ya, kalau ini dikurangi, tuliskan fungsi yang kedua, turunkan fungsi yang pertama, dibagi dengan fungsi yang kedua kuadrat. Dalam bentuk penulisan lengkapnya kita tulis seperti ini. Ya. U dv dx kita harus tahu secara diferensial V terhadap X yang kita cari ketika kita mencari koefisien diferensial Z terhadap X, maka di sini semua X. Ketika kita mencari koefisien diferensial Z terhadap Y, maka di sini semua Y. Ya. UdV dan VdU itu sama. Lalu V kuadrat penyebutnya juga sama. Hanya di sini yang berbeda dan ini. Ya. Jadi ini bukan perkara sulit untuk mengingatnya. Nah, jadi selengkapnya penyelesaiannya kira-kira seperti ini. Ya, tidak usah saya jelaskan juga langkah demi langkah. Saya jelaskan sepintas saja untuk dz dx karena hal yang sama bisa kita lakukan untuk dz dy. dz dx coba kita lihat, tuliskan fungsi yang pertama ini, lalu kemudian fungsi yang kedua kita turunkan ke x karena di sini dz dx. Turunan dari x tambah y ke x itu adalah 1.
ya. Ini. Lalu dikurangi, tuliskan fungsi yang kedua ini fungsi yang kedua, tulis di sini. Lalu kemudian turunkan fungsi yang pertama, X dikurangi Y terhadap X, ya hasilnya juga 1. Dibagi dengan X tambah Y kuadrat, atau fungsi yang kedua dikuadratkan. Selanjutnya adalah tinggal menyelesaikan. Ya. Begitu juga DZ, DY, kita bisa dapatkan dengan mudah, dengan cara yang sama. Hanya di sini tanda diperhatikan, karena untuk yang ini -1, karena yang kita turunkan X minus Y, turunan dari minus Y adalah -1, jangan sampai ditulis 1. Gitu ya. Jadi ketika kita mencari DZ, DY, kita cari semua koefisien diferensialnya itu ke variabel Y. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Jadi kalau tadi sudah 2 soal yang kita bicarakan, ada perkalian dan ada pembagian. Ini perkalian sebenarnya, tetapi menggunakan fungsi trigonometri, ya. Jadi kita lihat di sini, sinus itu fungsi, 3x ditambah 2y juga fungsi, maka untuk kasus seperti ini kita bisa lakukan prosedur biasa. Maka dz dx-nya, ya, kita bisa dapatkan turunan dari sinus, tentu kita masih ingat kosinus, ya. Jadi cos 3x tambah 2y, d dx 3x tambah 2y, ya. Lalu kita dapatkan cos 3x ditambah 2y, turunkan terhadap 3x ini, kita dapatkan 3. Akhirnya kita dapatkan 3 cos 3x tambah 2y. Begitu juga dengan dz dy. Jadi ini sangat mudah, ya. Nah, di turunan parsial ini saya kira tidak terlalu bermasalah sebenarnya buat kita semua. Yang agak sedikit perlu nanti perhatian dan tenaga yang serius itu ketika kita bicara tentang aplikasinya dan ketika kita nanti masuk ke materi integral lipat, terutama aplikasinya, ya. Jadi di bagian-bagian awal ini kita usahakan bisa lebih cepat supaya nanti di materi berikutnya bisa lebih leluasa waktunya. Kalau kasus soal ini agak sedikit mengalami kebingungan, silakan dilihat di penjelasan di sini. Ini masih saya berikan penjelasan. Z itu sama dengan sin 3x tadi ditambah 2y kan fungsinya. Soalnya kan itu tadi ini. Saya ulangi lagi di sini. Nah, cara menyelesaikannya kan karena ditanya dz dx dan dz, ya dz dx yang ditanya ya. Dan dz dy ditanya. Tapi kita coba jelaskan ke dz dx-nya. 3x ditambah 2y yang ada di dalam kurung ini saya ibaratkan sama dengan U. Ya. Maka kalau 3x ditambah 2y sama dengan U, maka fungsinya menjadi Z sama dengan sinus U. Nah, dengan mudah kita bisa cari turunan dz du. Turunan sinus adalah cos U. Jadi dz du sama dengan cos U. Jika U sama dengan 3x tambah 2y, dengan mudah juga kita dapatkan du dx-nya adalah 3. Ya, ini 3. Karena di sini tidak ada x, maka turunannya sudah pasti 0. Nah, jadi kita dapatkan sekarang du dx 3, dz du cos U, secara dalil berantai yang kita sudah pelajari di diferensial normal, maka dengan mudah kita tuliskan bahwa dz dx itu sama dengan dz
DU, ya, DZ DU kali DU DX. Nah, tinggal kita substitusi. DZ DU ini adalah cos U, tuliskan cos U. Lalu DU DX-nya ini adalah 3, saya tuliskan 3. Berarti hasil DZ DX yang ditanya tadi itu adalah cos U kali 3 atau 3 cos U, boleh saja. Sekarang U-nya saya ganti, saya kembalikan 3X tambah 2Y karena U-nya tadi itu. Nah, berarti sekarang saya tulis cos 3X ditambah 2Y kali 3. 3-nya saya taruh ke depan menjadi 3 cos 3X tambah 2Y seperti yang ada di soal kita. Ya, itu contoh menyelesaikannya. Kalau ini kan 3X tambah 2Y, jadi penjelasannya saya kira seperti itu. Untuk X. Oke, kita lanjutkan dulu ke aturan berantai atau dalil berantai, sering juga disebut chain rule. Nah, ini ada 3 kasus penting yang perlu kita sama-sama pahami. Kasus yang pertama kita lihat bahwa Z itu merupakan fungsi U dan V, sedangkan U-nya adalah fungsi T, V-nya juga fungsi T. Ya, ini. Maka DZ DT dicarinya ke T ini, bukan DZDU. Kalau DZDU itu tadi yang masih biasa saja, langsung kita selesaikan. Ini DZ DT yang diminta, maka kita tuliskan DZ DU dulu, lalu DU DT, lalu DZ DV, lalu DV DT. Nanti secara diagram ini akan mudah dipahami, ya. Ini kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua, Z-nya itu juga fungsi U dan V, tetapi U-nya ini kembali merupakan fungsi 2 variabel. Kalau di sini U-nya merupakan fungsi 1 variabel, yaitu variabel T. Jadi ini kasus yang kedua. Lalu V-nya ini juga fungsi dari X dan Y atau 2 variabel. Maka bentuk koefisien diferensial parsialnya adalah dz du. Kita cari dulu dz du ini, lalu du ini dx ini, ya, ditambah lagi dz dv, lalu dv ini dx. Saya dapatkan ini. Hal yang sama bisa kita tuliskan untuk dz dy. Itu adalah kasus yang kedua. Kasus ketiga, jika Z itu fungsi U1, U2 sampai UN atau U kesekian, sedangkan U-nya itu adalah fungsi dari X1, X2 sampai ke XM, U2-nya juga begitu, tentu saja UN-nya juga begitu. Ya. Maka kita bisa tuliskan rumus dalil berantainya untuk kasus diferensial parsial seperti ini. Nah, jadi DZ DXI, X keberapa yang diminta kan gitu. Itu DZ DU1, ini turunkan dulu ke U1 ini, lalu DU1 ke DXI, karena kita diminta ke XI, lalu ditambah dengan DZ ke U2 lagi, lalu DU2 ke DXI, dan seterusnya sampai DZ DUN, DUN DXI. Ini kalau seperti ini tidak akan jadi soal ketika nanti kita paham urut-urutan pendiferensialannya, ya. Jadi jangan rumus seperti ini jangan dihafal, ya. Saya langsung buka dulu ke sini supaya lebih mudah memahami, ya. Ini saya buat diagram pohon, bisa aja U ini juga merupakan fungsi lagi. Mungkin bisa ditentukan 3 variabel. V juga begitu, dan seterusnya. Bisa terus sampai beberapa tingkatan seperti ini bisa dibuat.
Jadi ketika kita mencari diferensial parsial W ke U ini, maka kita harus tuliskan pertama kali adalah dW dx, ini ke sini dulu, lalu dx ini ke U. Ya, di sini juga masih ada U. Berarti kita cari ditambah dW, dy, dy, du. Ditambah lagi dw, dz, dz, du. Ditambah lagi dw, dt, dt, du. Itulah ini, tulisan yang panjang ini. Ya. Jadi dengan bantuan sketch ini sebenarnya merumuskan atau menuliskan turunan parsial itu bukan sesuatu yang sulit. Ya, saya kembali ke tadi. Jadi kalau seperti ini kesannya sepertinya sulit untuk diingat, tetapi dengan menuliskan bentuk seperti ini maka akan mudah diingat. Ya, coba kita lihat dulu contoh yang pertama. Z ini ditentukan oleh U pangkat 3 ditambah 2V kuadrat. Sedangkan U-nya ini adalah fungsi XY kuadrat. V-nya ini sendiri adalah fungsi X pangkat 3 sinus Y. Nah, diminta menentukan dz, dx, dan dz, dy. Ya. Lalu kemudian kita tuliskan dulu dalil berandainya. dz, dx, ya, kita tuliskan dz, du, du, dx ditambah dz, dv, dv, dx. Ini jangan coba-coba dicoret. Du dicoret dengan du di sini, ya tinggal dz, dx. Malah justru jadi salah nanti. Lalu dv dicoret, ini tinggal dz, dx. dz, dx ditambah dz, dx jadi 2 dz, dx. dz, dx sama dengan 2 dz, dx, salah udah. Secara matematis sudah salah. Jadi jangan dicoret. Karena ini satu kesatuan yang menunjukkan perubahan Z akibat perubahan U. Jadi ini satu kesatuan ini. dz, du, du, dx, jangan dicoret. Ini dicoret, gini. Ini juga dicoret, ya udah, kacau malah. Nah, sekarang kita lihat kembali ke soalnya. Ya. Kembali ke soalnya. Kita lihat dz, du. Kita lihat U di sini adalah X, Y kuadrat. Maka dz, du di sini, dz, bukan dz, du bukan yang ini, sorry, bukan U-nya. Tapi dz, du, kita lihat Z-nya U pangkat 3 ditambah 2V kuadrat. Berarti dz, du-nya adalah 3U kuadrat. Ini enggak ada U-nya, maka ini bernilai 0. Ya, ini, saya dapat 3U kuadrat. Lalu kemudian, saya cari du dx-nya. Karena tadi kan ini ada du dx. du dx, U sama dengan xy kuadrat. Saya turunkan x-nya. Turunan x adalah 1. 1 kali y kuadrat berarti y kuadrat. Lalu kemudian saya cari dv dx-nya. Karena di sini ada dv dx. Ya. Ini V adalah X pangkat 3 sinus Y. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Karena ini perkalian ini jadi satu suku, maka kembali tuliskan sinus Y, bukan 0. 0 kali ini nanti akhirnya jadi 0. Enggak. Jadi 3X kuadrat, ini adalah turunan dari X pangkat 3. Langsung kali, karena ini perkalian ini satu suku. Beda dengan ditambah tadi, kalau ditambah seperti ini, tadi ketika kita turunkan ke U, Z ke U, maka ini akan hilang karena ini tidak ada sama sekali variabel U-nya. Oke, ini segera dapat. Maka kita cari lagi dz, dv di sini ada. dz, dv. Sekarang ini yang diperhatikan V-nya ini. U-nya nggak usah. Karena selain V dianggap konstan. V-nya ini kemudian kita turunkan. V kuadrat turunannya adalah 2V. 2 kali 2 jadi 4. 4V. Lalu du dy kita cari lagi, ya, karena di sini ada du dy. Du dy-nya y yang diperhatikan.
turunan dari Y kuadrat adalah 2Y, berarti X kali 2Y atau 2XY. Ini. Ya. Lalu kemudian kita cari dV dy-nya. dV dy-nya kita cari, ini V, ini Y, berarti X pangkat 3 adalah konstan, tetap. Ini. Lalu turunan dari sinus Y adalah cos Y. Jadi kita dapat dV dy sama dengan X pangkat 3 kosinus Y. Kemudian nilai-nilai ini atau hasil ini kita substitusikan ke sini untuk mendapatkan dz dx dan untuk mendapatkan dz dy. Misalnya dz du 3u kuadrat, ini saya masukkan, dikali du dx. du dx itu y kuadrat, saya masukkan di sini y kuadrat. Berarti jadi 3u kuadrat y kuadrat. Lalu ditambah dz dv-nya. dz dv, kita cari dulu dz dv, 4v. Ini saya tuliskan 4v. Lalu kemudian dv dx. dv dx. Ini 3x kuadrat sinus y. Tuliskan 3x kuadrat sinus y. Jadi penyelesaian dz dx adalah ini. Ya. Karena di sini ada angka 3, di sini ada angka 4, kalikan menjadi 12. Lalu vx kuadrat sinus y. Ini selesai. Hal yang sama lakukan untuk dz dy. Maka dengan mudah kita bisa selesaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanya di sini. Ada pertanyaan? Halo? Atau malah tidur semua? Halo, halo. Halo, Pak. Halo, halo. Halo Bandung. Halo, Pak. Ada yang masih bangun? Udah. Masih, Pak. Ada yang mau ditanya? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau semuanya terlalu jelas? Terlalu jelas. Saya masih bingung di cara menentukan DZDU sama yang itu Pak, sebelum dapat nilai substitusinya Pak. DZDU. Ya Pak, cara DZDU. Iya ini, perhatikan. Ini pointer saya kelihatan enggak di situ? Kelihatan, Pak. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, ini yang ditanya menentukan DZDU gimana? Lihat U-nya, U-nya kan, lihat Z-nya. Z-nya kan sama dengan U pangkat 3 ditambah 2V kuadrat. Ya udah turunkan ke U. Di sini kan tidak ada U, berarti ini 0. Karena ini ada penjumlahan, jadi suku ini pasti bernilai 0. Turunan dari U pangkat 3 kan 3U pangkat 2 ini. Dari mana itu pangkatnya? Kalau gitu kembali dibuka matematika teknik 2. Gitu. Saya kan sudah berulang kali jelaskan. Matematika 1 tidak dipahami dengan baik materinya, maka akan terbawa-bawa ke matematika 2. Dan akan terbawa terus ke matematika 3 dan matematika 4. Dengan catatan tolong diingat lagi bahwa tadi saya sudah sampaikan semua aturan perkalian, pembagian, dan aturan-aturan turunan normal itu berlaku di dalam turunan parsial. Parsial itu artinya perbagian, jadi kita lihat variabelnya per variabel ketika kita menurunkannya. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Halo? Pak, izin tanya, Pak. Oke, yang keras. Itu di bagian penyelesaian akhir kan, Pak, ada nilai dari dz dan dx. Terus tadi Bapak bilangnya misalkan di situ misal dz dx itu ada 3u pangkat 2 y pangkat 2 plus 4v kali 3x kuadrat sin y.
kenapa 4V dengan 3X kuadrat itu dapat dikalikan sehingga dapat 12 gitu Pak. Sedangkan kayak Karena 4 dan 3 itu kan koefisien pengali. 4V kali 3X kuadrat, 4 kali 3 kan 12. oh iya Pak. Ya, itu kan koefisien. Oh iya benar Pak. Oke, yang lain ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan sebentar lagi. Ini tadi contoh ini, tuliskan aturan rantai untuk fungsi W, di mana W itu ditentukan oleh variabel X, Y, Z, dan T. Dan X-nya sendiri adalah fungsi UV, Y-nya juga fungsi UV, Z-nya juga fungsi UV, dan T-nya juga masing-masing fungsi UV. Caranya seperti ini, dibuat diagram pohon untuk menolong. Lalu kita cari aturan rantainya DZ, DU, dan DW, DV. Ya, kita tuliskan dulu DW, DU, DW, DV, kan gitu. Kan hanya ada dua ini. Kita punya dua variabel koefisien diferensial parsial. Pertama kita tuliskan dulu DW, DX-nya ini. Lalu DX, DU sini, ini. Lalu ditambah DW, DY, DY, DU, ditambah lagi DW, DZ, DZ, DU, ditambah lagi DW, DT, DT, DU. Itu untuk DW, DU-nya. Sekarang DW, DV-nya. Kita mulai lagi. DW, DX, DX, DV. Ke sini. Ditambah DW, DY, DY, DV. Ke sini. Lalu DW, DZ, DZ, DV. DW, DT, DT, DV. Itu ini. Jadi hanya seperti itu. Kalau ditambah lagi di sini nanti fungsi AB gitu, berarti ditambah DV, DA, gitu. Dikalikan lagi dengan DV, DA. Jadi ini akan ada 3. Setiap suku ini ada 3 koefisien diferensial. Oke, ada lagi yang mau ditanya di sini? Ini saya lihat yang masuk join itu ada 83 orang. Ya. 83 orang. Sekarang saya buka presensi dulu, nanti akan saya cek. Sekarang 84 orang, termasuk saya berarti kan. Jadi hanya 83. Tolong jangan sampai di presensi di SIA nanti lebih dari 83 ya. Pak mau tanya yang baru KBT kemarin gimana Pak? Yang baru KBT kemarin kalau belum muncul namanya di SIA, silahkan dibuat list nanti ya. Di grup ya Pak? Di grup. Ya, di grup ya, di grup dikirim. Ditulis judulnya kuliah kedua. Baik Pak. Kuliah kedua yang namanya belum ada di SIA, lalu dibuat listnya. Ya, saya coba buka presensi dulu. Nanti kalau ini terputus, nanti kita join lagi segera ya. Kita lanjutkan lagi. Pak. Yo. Kenapa? Ya, halo, kenapa? Pak, saya lupa absen, Pak. Ini baru saya buka. Oh, ini baru saya buka kok. Lupa absen gimana itu ceritanya? Saya kira terlambat, Pak.
Ayo silakan presensi diisi.